Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, semoga tetap sehat di rumah. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin jelaskan terkait tentang teks laporan percobaan ya, yang sebelumnya mungkin Pak Guru tidak pernah menjelaskan secara langsung, baru ngasih materi saja yang mungkin kalian bisa baca-baca sendiri di rumah, dan juga beberapa latihan untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin jelaskan sedikit ya tentang teks laporan percobaan. Nah, tentunya this video presented by Pak Guru Iki tentunya ya. Oke, kita langsung saja ke materi supaya tidak terlalu lama. Yang pertama, definisi atau pengertiannya. What is the text laporan percobaan? Apa sih laporan percobaan itu gitu ya. Jadi kalau kita analisis secara teks atau letter luck-nya gitu ya. Teks laporan percobaan ada 3 kata. Yang pertama teks. Teks itu artinya tulisan dengan kata-kata. Jadi ada tulisan lah kalau bahasa lainnya, bahasa sederhananya ya. Kemudian laporan itu pemberian keterangan secara objektif sesuai kenyataan. Nah, melaporkan sesuatu ya, atau memberikan keterangan kepada orang lain lah ya. Jadi kalau kita gabung teks laporan, tulisan yang berisi tentang keterangan atau tulisan yang berisi keterangan kepada seseorang gitu ya. Percobaan, usaha mencoba atau usaha untuk melakukan sesuatu ya. Nah, kalau kita gabung TLP atau teks laporan percobaan ya, adalah sebuah tulisan yang memberikan penjelasan atau uraian atau keterangan, apa saja sebutannya boleh ya, mengenai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti biasanya tentunya ya. Namun ya tentu kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa boleh ya, boleh melakukan percobaan gitu ya. Kenapa melakukan kegiatan tersebut? Untuk disampaikan kepada orang lain, dan disampaikannya tidak sembarangan, harus secara objektif sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan direkayasa, jangan diubah-ubah gitu ya. Jadi Pak Guru ulang, teks laporan percobaan itu adalah tulisan, ingat ya, tulisan yang memberikan penjelasan mengenai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan percobaan atau biasanya disebut peneliti, dan hasilnya disampaikan atau dilaporkan secara objektif sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, itu definisinya ya. Jadi teks laporan percobaan umumnya dilakukan atau digunakan untuk melaporkan hasil percobaan oleh siswa seperti kalian gitu ya, atau karya ilmiah, biasanya ini untuk mahasiswa atau siswa pun bisa, atau laporan praktikum bagi yang belajar MIPA biasanya gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita tidak akan prakteknya sebenarnya ya, kita tidak akan praktek percobaannya, tapi lebih kepada teksnya, teks laporannya benar tidak, nah, gitu ya. Nah, adapun strukturnya, struktur teks laporan percobaan. Nah, yang pertama ada judul, pastilah ada judul ya. Setiap teks itu pasti ada judulnya, apapun itu. Kemudian kita juga harus menguraikan tujuan, mengapa kita melakukan pelaporan gitu ya. Mengapa Anda melaporkan percobaan ini? Atau mengapa Anda melakukan percobaan ini? Alat dan bahan. Apa saja alat yang dibutuhkan, apa saja bahan yang dibutuhkan. Kemudian langkah-langkahnya. Kemudian hasil percobaannya apa gitu ya. Nah, ini nanti poin pentingnya ya. Kemudian kesimpulannya apa. Nah, apa perbedaannya nanti kita jelaskan ya. Nanti kalian lihat pada slide berikutnya. Nah, membuat teks laporan percobaan. Nah, ini yang perlu kalian pelajari di bahasa Indonesia, yaitu membuat teks laporannya ya. Kalau percobaannya sih nanti MIPA lah ya, pelajaran IPA lah itu yang mengajarkannya. Tapi tidak ada salahnya disinggung sedikit di dalam pelajaran bahasa Indonesia percobaannya. Tapi kalau teksnya memang ranah dari bahasa Indonesia. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah teks laporan percobaan, sederhananya yang perlu kalian lakukan adalah menulis ulang struktur yang tadi gitu ya. Apa saja tadi strukturnya? Minimal 4 hal di awal ya. Apa judulnya? Tujuannya apa? Mengapa kalian melakukan percobaan ini gitu ya. Kemudian alat serta bahan yang dipakai apa saja. Kemudian langkah-langkahnya dari 1 sampai selesai apa.
Minimal itu kalian tulis di awal, ya. Karena itu biasanya kita dapatkan dari orang lain, atau mungkin kalian sudah mengoret-oretnya gitu ya, membuat kerangka laporannya gitu ya, kerangka langkah-langkahnya, langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, langkah ketiganya apa gitu. Nah, itu yang perlu kalian lakukan tuh dulu, ya. 4 hal dari struktur teks laporan percobaan perlu kalian tulis terlebih dahulu. Kenapa ini ditulis terlebih dahulu? Ya karena tentu nanti hasil dan simpulan itu ada kaidahnya, ya. Kalau yang judul itu pasti sudah kita tentukan duluan. Oh, saya mau buat laporan ini, tujuannya ini gitu ya. Tapi kalau hasil belum tentu kita tahu dari awal gitu ya. Oke, jadi 4 hal ini perlu kalian tulis di awal. Kemudian setelah kalian menulis langkah-langkahnya, ya coba gitu ya. Silahkan dilakukan percobaannya. Coba apa yang mau dipraktikkan gitu ya. Apa yang mau dilakukan. Setelah melakukan percobaan, nah pasti nanti di akhir percobaan itu, di akhir kegiatan itu, kalian akan melihat apa yang terjadi. Ya. Misal kalau kemarin Pak Guru pernah mencontohkan atau memberikan tugas kepada kalian, Pak Guru hanya kasih gambar-gambarnya saja. Kemudian kalian Pak Guru minta untuk coba lakukan di rumah tanpa ada petunjuk yang jelas ya. Tujuannya memang ingin mengeksplor kemampuan kalian gitu ya. Dan ternyata ada yang berhasil melakukannya. Setelah dia melakukan langkah 1, 2, 3, 4, 5, oh iya ada hasilnya. Ternyata botolnya terpental ketika disuguhi api gitu ya. Atau ada hasil yang lain dari percobaan yang lain. Oh, gelasnya ternyata bisa mengangkat beban-beban yang ada di sekitarnya. Nah, itu pada tugas yang lain. Tentu kalau kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru sempat berikan, tentu akan mengerti dengan penjelasan ini gitu ya. Kemudian setelah kalian menuliskan hasil ini bisa dituliskan berbentuk kata-kata boleh, atau gambar gitu ya. Ketika kalian menggambar, oh ini terpental ke sini, kalian gambar boleh. Atau bentuknya bagan boleh, bentuk grafik boleh ya. Karena mungkin percobaannya membutuhkan laporan angka gitu ya. Yang pertama sekian, yang kedua sekian, yang ketiga sekian, itu bisa berbentuk bagan atau tabel. Ya. Hasilnya bebas ya, ditulis dicoret-coret gitu ya. Dibuat oret-oretannya dalam bentuk apa saja bebas. Tapi hasil ini harus sesuai dengan kenyataan. Kalau memang tidak berhasil, ya katakan tidak berhasil gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, buatlah simpulan. Nah, simpulan dari sebuah laporan percobaan itu dibuat harus berdasarkan fakta ilmiah atau berdasarkan ilmu gitu ya. Ada kaidahnya mengapa hal itu bisa terjadi. Kalau gambar yang dulu pernah Pak Guru share itu, mengapa botol ini ketika disuguhi api meloncat sekian meter gitu ya, atau terbang gitu ya. Atau mengapa ketika saya mengangkat gelas yang sudah diberikan treatment ya, macam-macam gitu ya. Kenapa saya ketika mengangkat gelas kok benda-benda di sekitarnya yang berada di dalam wadah yang saya sediakan itu ikut terangkat. Itu harus ada penjelasan ilmiahnya. Tidak boleh karena dia memang ikut terangkat, tidak boleh sembarangan gitu ya. Oke, jadi itu kalau kalian ingin membuat teks laporan percobaan, silahkan tuliskan judulnya, tujuannya, alat serta bahan, dan langkah-langkahnya dari awal sampai yang terakhir. Setelah itu kalian lakukan percobaannya, kemudian tulis apa hasilnya. Dan harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan. Kesimpulan itu didapatkan berdasarkan ilmu. Ada kaidah keilmuannya. Inilah yang harus kalian cari, ya. Harus kalian cari di internet kah, di mana kah, tanya guru IPA-nya kah gitu. Mengapa itu bisa terjadi? Itu disampaikan. Maka itu akan menjadi sebuah laporan nantinya. Nah, ada satu hal lagi, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan. Ketika kalian membuat teks laporan, nanti ada beberapa kaidah bahasa yang perlu kalian perhatikan. Dan ini akan ada di dalam teks laporan gitu ya. Walaupun tidak seluruhnya ada ya, tapi perlu kalian tahu. Supaya ketika membuat teks laporan percobaan, kalian bisa lebih siap gitu ya. Yang pertama,
penggunaan sinonim dan antonim. Jadi pasti ada gitu ya kata-kata yang apa ya, saya gunakan kata di sini tepat enggak ya? Nah, itu kalian harus pilih gitu ya. Kalau saya menggunakan kata loncat, bagus enggak ya? Nah, mungkin bisa dicari padanan katanya, sinonim kata loncat apa. Ya. Terpental mungkin atau apa gitu ya. Dan seterusnya. Antonim juga begitu ya. Antonim itu artinya lawan kata. Ketika kalian membuat laporan percobaan, ketika membuat laporannya kata-katanya apa gitu ya. Jadi kalian harus bisa merangkai kata yang benar lah intinya. Jadi silakan cari kosakata yang tepat. Kemudian dalam sebuah teks laporan percobaan, bahasa yang biasanya ada adalah bahasa yang berkaitan dengan kata bilangan. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Karena namanya juga percobaan, ada langkah-langkahnya. Ada juga kemudian bahan-bahan yang perlu disiapkan. Ini sekian banyak, ini sekian mili, ini sekian gram. Ya. Itu ada. Kemudian selain kata bilangan ada juga kalimat perintah. Nah, ketika membuat langkah-langkah itu usahakan kalimatnya adalah kalimat perintah. Ya. Jadi kalian menyuruh orang melakukan apa supaya mereka berhasil intinya. Ya. Jangan sampai percobaan yang kamu buat berhasil, ketika dilakukan oleh orang lain tidak berhasil. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena kemungkinan kata bilangannya kurang pas. Takarannya tidak sesuai. Takaran antara kamu dengan orang yang lain tidak sama. Sehingga hasilnya berbeda. Atau kata-katanya mungkin kurang cocok juga, kurang pas. Sehingga tidak dipahami dengan baik. Ya. Jadi, gunakan kalimat perintah. Biasanya diawali dengan kata kerja. Kemudian dalam sebuah teks laporan itu ada kata hubung gitu ya. Nah, kata hubung, kata yang menghubungkan kata. Kata yang menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lain. Kata yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ini memang agak susah saya jelaskan ya ketika harus daring ya. Tapi tidak masalah lah, kita coba saja. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Nah, ini biasanya kata hubungnya itu dan. Kalau dan itu biasanya digunakan menghubungkan kata dengan kata. Aku dan ibu. Pulpen dan buku. Siapkan kertas dan lilin. Nah, ya. Atau kata hubung yang lain ada tetapi, ada apabila, ada saat, jika, sehingga, meskipun, kemudian gitu. Setelah Anda melakukan ini, setelah gitu ya. Itu kata hubung gitu ya. Tuangkan sekian, kemudian ini tadi ada kata kemudian dan ada banyak sebenarnya kata hubung ya. Silahkan dieksplor nanti ketika kalian membuat sebuah teks laporan percobaan. Oke. Itu saya kira ya. Nah, ini contoh saja ya. Contoh hasil dan kesimpulan. Kenapa saya tidak berikan contoh langkah-langkah ya, nanti ada videonya ya. Tapi ini yang penting karena ini memang harus kalian buat sendiri gitu ya. Contoh hasil dan kesimpulan. Misalkan hasil. Setelah langkah di atas selesai dilakukan, kita berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat kasat mata atau tidak terlihat secara langsung. Namun akan bisa terlihat setelah didekatkan ke sumber panas, semisal bohlam lampu atau bola lampu. Ini contoh hasil. Jadi setelah saya melakukan sebuah kegiatan, ternyata tulisan saya tidak terlihat. Tapi kalau saya dekatkan ke bola lampu atau sumber panas, dia akan terlihat. Nah, itu adalah hasil. Nah, kalau simpulan, sekali lagi sebagaimana Pak Guru sampaikan tadi, harus berdasarkan pengetahuan atau ilmu gitu ya. Harus berdasarkan fakta ilmiah gitu ya. Mengapa tulisan saya tidak terlihat? Nah, kesimpulannya, jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Jadi kalau dia belum dipanaskan, jus lemon itu kalau dipakai jadi tinta tulisan, dia tidak akan terlihat. Dia masih bening gitu ya. Tapi kalau dipanaskan, entah itu dengan sinar matahari atau mungkin dengan bola lampu di sekitar kita gitu ya,
maka dia akan terlihat karena dia nanti akan berubah warnanya. Nah, ini namanya kesimpulan yang didasarkan pada fakta ilmiah. Oleh karena itu bahan ini atau juz lemon membuat pesan sulit untuk dibaca atau tidak terbaca secara langsung oleh orang. Jadi pesan kita sifatnya rahasia kecuali oleh orang yang mengetahui ilmunya, gitu ya. Ini contoh saja ya. Nah, nanti ada pun contoh videonya kita lihat pada tayangan setelah ini. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah laporan percobaan ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah laporan percobaan, tentu seperti struktur yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kita wajib membuat judulnya ya. Ini judulnya. Kemudian kita bisa memberikan prolog ya, atau kalimat pengantar. Bahkan ada foto untuk menarik perhatian banyak orang, untuk menarik perhatian dari pembaca kita, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan pendahuluan, gitu ya. Jadi silahkan diisi apa saja. Yang penting kalimat-kalimat di sini bisa menarik perhatian orang untuk membaca laporan kita atau laporan percobaan kita, gitu ya. Kemudian setelah judul ada tujuan. Tujuan ini sebenarnya menentukannya adalah kita sebagai pembuat laporan. Apa sih tujuan kita melakukannya? Bisa saja tujuan saya adalah untuk menyelesaikan tugas dari guru karena ada sebuah percobaan yang saya diperintahkan untuk dilakukan, atau saya tanpa disuruh oleh guru tapi saya buat sebuah percobaan, gitu ya. Jadi saya ingin membuat surat dengan tulisan yang tak terlihat kasat mata. Nah, ini tujuannya. Atau apa saja silakan disesuaikan ya dengan situasi dan kondisi. Kemudian alat dan bahan ya, silakan diurut saja. Bila perlu ditaruhkan atau diberi kejelasan, gitu ya. Lemon ini seberapa banyak, air ini seberapa banyak, sendok ini seberapa butuhnya, gitu. Apakah cukup satu atau berapa, gitu ya. Pendekatan badan seterusnya ya. Jadi disesuaikan intinya dengan situasi dan kondisi kita. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pun kita sebenarnya yang membuat, gitu ya. Jika kita ingin persis seperti di tempat lain silakan, atau kita ingin memodifikasinya karena kita rasa ada yang kurang atau ada yang perlu dihilangkan, silakan disesuaikan. Baik, hasil dan kesimpulan adalah hal yang harus kita lakukan secara mandiri, gitu ya. Jadi kita harus melihat secara nyata apa hasilnya dan itulah yang dilaporkan. Jika ketika kita melakukan sebuah percobaan, kemudian hasilnya berbeda dengan yang teman kita lakukan, ya, maka kita harus melaporkannya bahwa di percobaan saya tidak berhasil, gitu ya. Supaya nanti tentu ada langkah, ada hal yang bisa dikaji lagi, gitu. Mengapa saya tidak berhasil? Ya, jadi hasil ini harus sesuai dengan realita yang kita alami saat melakukan percobaan. Misalkan setelah langkah di atas selesai dilakukan, kami berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat kasat mata atau surat yang tidak terlihat tulisannya secara kasat mata, gitu ya. Nah, kemudian apa perbedaan antara hasil dengan kesimpulan? Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau hasil itu cukup kita lihat, gitu ya, bahwa oh ini yang terjadi, ya. Namun kesimpulan ini harus berdasarkan fakta ilmiah, gitu ya. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalian harus bisa menjelaskannya, ya. Jadi dijelaskan jus lemon adalah senyawa organik yang teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Jadi kalau tidak dipanaskan dia akan tetap bening, artinya tidak terlihat di atas kertas, gitu ya. Nah, jadi ada alasan ilmiahnya. Inilah alasan ilmiahnya, ya. Mengapa sebuah pesan yang ditulis dengan jus lemon bisa tidak terlihat kasat mata. Oke, ini contoh saja ya. Jadi silakan dicoba membuat sebuah laporan percobaan sendiri, gitu ya, dicoba-coba supaya kalian merasakan di mana kesulitannya sehingga bisa berdiskusi dengan guru kalian. Tapi kalau kaidah ya seperti tadi lah ya, bahwa kalau langkah-langkah dan lain-lainnya ini bisa kita contek atau lihat dari tempat lain. Tapi kalau hasil dan kesimpulan
Usahakan hasilnya adalah realita yang kita alami, dan kesimpulan kita harus cari tahu ilmunya. Dan disinilah kalian harus belajar sebenarnya, bahwa kalian mendapatkan pengetahuan baru di sini nantinya. Oke, mungkin itu penjelasan tentang teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.